pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Dokter dalam acara Roadshow Buku RME, Buka-bukaan Rekam Medik Elektronik Jilid ketiga. Jadi kita sudah ke seri ketiga untuk pagi hari ini. Topiknya kali ini mungkin berbeda dari yang dua yang lalu. Kalau yang dua lalu, yang pertama tentang rumah sakit, yang kedua juga rumah sakit plus klinik, dan saat ini kita akan banyak ngobrol dan belajar tentang mudahnya penerapan rekam medik elektronik untuk meningkatkan pelayanan klinik oleh MyKlinik, partner kita hari ini, yang akan diselenggarakan secara online melalui Zoom dan platform Kitras. Perkenalkan, saya Dr. Grace Yelia akan menjadi host pada acara Buku RME 2023. Jadi nanti setiap hari Rabu mungkin akan bosan ketemu saya, karena kita akan berjumpa selalu di dalam buku RME ini, yaitu buka-bukaan rekam medik elektronik. Selain itu, nanti setelah Bapak Ibu mengikuti acara di dalam web edukasi ini, jangan lupa juga bisa bertanya-tanya pada komunitas Kitras di Telegram. Kalau misalnya yang belum join, nanti mungkin boleh info ke admin untuk minta linknya supaya bisa join. Nanti di sana Bapak Ibu akan bertemu dengan para mitra yang pastinya sudah tersertifikasi Kominfo dan Kemenkes untuk bisa bertanya lebih lanjut tentang rekam medis elektronik, karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan penerapannya berakhir harus diterapkan akhir Desember 2023. Baik, saya akan menyapa seluruh narasumber yang hadir. Selamat pagi kepada Bapak Prayudi. Selamat pagi, Pak. Seger banget nih kayaknya. Juga ada Bapak Sena Mahendra, Senior Digital Marketing PT Soka Kreatif Teknologi. Selamat pagi, Pak Sena. Pagi, Dok. Pagi. Juga ada Ibu Seli Oktaviani, beliau adalah Technical Support dari PT Soka Kreatif Teknologi. Selamat pagi, Bu Seli. Ya, selamat pagi, Dokter. Juga ada Bu Yuna, ini moderator cantik kita pagi hari ini, nanti yang akan memimpin jalannya acara web edukasi pagi ini. Selamat pagi, Bu Yuna. Selamat pagi, Dokter. Udah siap ya, Bu, ya, untuk memberikan edukasi pada pagi hari ini kepada teman-teman di Vaskes tingkat 1, yaitu klinik ya. Baik, sebelum kita memulai acara, kita akan berdoa dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pastinya Bapak Ibu sudah nggak sabar ya untuk mendengarkan edukasi hari ini. Nanti kita juga akan ditemani oleh Dr. Aji, Ketua Perhimpunan Digital Medis Indonesia. Beliau akan menerangkan apa sih Perhimpunan Digital Medis Indonesia ini dan bagaimana fungsinya untuk dapat mendorong adanya transformasi digital baik di fasilitas kesehatan tingkat 1, yaitu klinik, praktek dokter, serta Vaskes tingkat 2, pastinya bekerja sama dengan seluruh stakeholder yang ada. Sebelum kita memulai acara, mungkin saya boleh di-show-kan rundown acara hari ini. Kita akan mulai dengan nanti ada opening dari Dr. Aji untuk menjelaskan tentang kenapa acara ini berjalan dan fungsinya seperti apa, karena kita akan mengikuti buku RME itu atau buka-bukaan rekam medik elektronik ini sampai akhir tahun nanti, dan di setiap acara nanti akan dibuatkan sebuah summary sehingga kita akan mempunyai sebuah buku RME yang pastinya bersama dengan mitra-mitra teknologi itu akan mempermudah para pemimpin di fasilitas kesehatan untuk mempelajari RME seperti apa yang mungkin dimaui oleh fasilitas kesehatan. Setelah itu nanti akan dipimpin oleh Bu Yuna atau Bu Sayurna Yunanti Purba Eskom. Beliau adalah Senior Healthcare Consultant dari PT Soka Kreatif Teknologi. Beliau akan memimpin atau memoderasi jalannya acara hari ini. Selanjutnya akan diceritakan tentang penerapan RME oleh Bapak Prayudi. Kemudian ada company profile MyKlinik oleh Bu Sena, dan akan ada demo simulasi aplikasi MyKlinik. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa langsung belajar melihat demonya, dan kalau misalnya ingin mengetahui lebih lanjut bisa langsung mengontak teman-teman di MyKlinik. Sebagai informasi, MyKlinik ini sudah tersertifikasi oleh PSE, oleh Kominfo dan Kemenkes, Bu Yuna ya? Betul, Dokter, betul. Sip. Baiklah, pasti sudah sangat tidak sabar menunggu acara hari ini mulai ya.
Kita akan mendengarkan dulu sambutan dari Dr. Muhammad Saptaji. Beliau adalah Ketua Umum Perhimpunan Digital Medis Indonesia. Kepada Dr. M. Saptaji, layar dan waktu kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para peserta web edukasi serial buku RME. Sebelumnya salam kenal dari saya M. Saptaji yang saat ini menjabat sebagai Ketua PDMI. Sedikit saya menceritakan tentang Perhimpunan Digital Medis Indonesia. PDMI lahir saat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia maupun dunia tahun 2020. Perhimpunan ini lahir karena saat pandemi COVID-19 banyak kegiatan yang sebelumnya aman untuk dilakukan tatap muka menjadi hal yang berbahaya dan digantikan dengan teknologi khususnya bidang kesehatan. Teknologi pastinya bukan hal yang baru bagi kesehatan, tetapi kecepatan perubahan interaksi pada saat difasilitasi teknologi pasti ada gap teknologi saat pelaksanaannya, terutama di bidang kesehatan yang berkaitan dengan keselamatan pasien. Bermula dari memberikan banyak konsultasi, perpindahan kegiatan manual ke teknologi bidang kesehatan, para penggagas merasa dibutuhkan satu wadah untuk saling berinteraksi antara pelaksana, bidang kesehatan, dan pelaku teknologi. Hal ini menjadi momen lahirnya PDMI sebagai wadah untuk saling berdiskusi dan saling memahami antara bidang kesehatan dan teknologi informatif, khususnya bidang kesehatan. Selanjutnya, dengan latar belakang seperti itu, kami mencoba melakukan kegiatan yang kami namakan dengan buku RME. Saat ini Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan atau PMK nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis. Di mana hal ini membuat rekam medis manual sehingga pencatatan pasien berbasis elektronik. Melalui kebijakan ini pula, fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes baik primer maupun sekunder diwajibkan menjalankan sistem pencatatan riwayat medis pasien secara elektronik. Dan proses transisi diharapkan selesai paling lambat 31 Desember 2023. Kebijakan ini pun hadir sebagai pembaruan dari aturan sebelumnya yaitu PMK nomor 269 tahun 2008 yang dimutakhirkan dan menyesuaikan dengan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dan juga dibutuhkan pelayanan kebijakan dan hukum di masyarakat. Perubahan ini sebagai pendukung implementasi transformasi teknologi kesehatan yang menjadi bagian dari pilar ke-6 transformasi bidang kesehatan di Indonesia. Dengan terbitnya peraturan ini, pasien berhak mendapatkan isi rekam medis dan memberikan akses untuk mereka bisa memberikan informasi ini kepada layanan yang lain. Fasiankes rujukan memilih hak akses terhadap isi rekam medis elektronik dari pasien yang akan dilayani, tentunya dengan persetujuan pasien. Sementara untuk fasilitas kesehatan, dengan adanya digitalisasi ini diharapkan dapat memaksimalkan SDM yang ada dengan dapat mengolah data untuk mendapatkan wawasan dan kemampuan prediktif dari seluruh data yang diakses. RME adalah rekam medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik dan diperuntukkan bagi penyelenggaraan rekam medis yang berisikan antara lain data identitas pasien, hasil pemeriksaan pasien, pengobatan yang diterima oleh pasien, serta tindakan apa saja yang telah diberikan kepada pasien, dan berbagai pelayanan yang dilakukan terhadap pasien di mana dia mendapatkan penanganan di Fasiankes. RME sendiri menggunakan perangkat teknologi untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan sistem elektronik yang digunakan fasilitas layanan kesehatan. Pada buku RME atau buka-bukaan untuk rekam medis elektronik ini, Perhimpunan Digital Medis Indonesia bekerja sama dengan Kitras bersama dengan penyedia RME, tentunya yang telah tersertifikasi baik oleh Kominfo dan Kemenkes, akan melakukan edukasi terkait RME dan dijadwalkan sepanjang tahun 2023 ini untuk memberikan gambaran kepada Fasiankes
di Indonesia tentang RME yang benar, dan bagaimana konsep memulai RME bagi fasilitas kesehatan yang belum menggunakan RME. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia, dan fasilitas kesehatan di Indonesia terbantu untuk memilih mitra penyedia layanan sesuai dengan kebutuhan fasilitas kesehatannya. Akhir kata, selamat mengikuti acara ini. Salam Informatika Kesehatan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. M. Saptaji atas kata sambutannya dari Perhimpunan Digital Medis Indonesia. Baik seperti yang tadi diungkapkan oleh Dr. Aji, bahwa memang Perhimpunan Digital Medis Indonesia ini membantu teman-teman di fasilitas kesehatan baik tingkat 1 ataupun tingkat 2 untuk lebih memahami dalam persiapan untuk menggunakan rekamedik elektronik yang memang sudah ada peraturan perundang-undangannya yang keluar, sehingga fasilitas kesehatan ini diharapkan sudah menggunakan rekamedik elektronik sampai akhir Desember 2023. Jadi seperti Dr. Aji tadi sampaikan bahwa PDM ini membantu untuk assessment atau melakukan bantuan kepada teman-teman di fasilitas untuk dapat memahami dan bagaimana memilih mitra. Makanya buku RME ini bekerja sama dengan mitra-mitra yang sudah terdaftar di Kominfo maupun Kemenkes. Begitu dari Dr. Aji tadi kata sambutannya. Untuk melanjutkan ke acara selanjutnya, mungkin saya akan mengundang Ibu Yuna, Bu Sayurma Yunanti Purba Eskom. Beliau akan menjadi moderator pada acara buku RME jilid ketiga ini. Kepada Bu Yuna, tempat dan waktu kami sediakan. Silakan Bu Yuna. Baik, terima kasih kepada Dr. Grace ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu diri saya. Perkenalkan, saya Sayurma Yunanti Purba Eskom sebagai Senior Healthcare di PT Soka Kreatif Teknologi. Saya akan memandu jalannya acara ini nanti sampai berakhirnya. Baik, kita lanjut langsung di acara selanjutnya. Kita akan masuk ke sesi pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Prayudi ya sebagai Regional Marketing PT dari Soka Kreatif Teknologi ini dengan topik mudahnya penerapan rekam medis elektronik. Oke, sebelum dimulai saya ingatkan kepada rekan-rekan yang memiliki pertanyaan dapat ditanyakan pada kolom chat atau di platform KitKas kita. Oke, baik, untuk waktunya kepada Bapak Prayudi untuk presentasinya silakan dimulai selama 20 menit dari sekarang. Baik, terima kasih Kak Yuna atas waktu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Saptaji dan Dr. Grace dari PDMI beserta para peserta webinar buku RME yang budiman. Perkenalkan, nama saya Prayudi sebagai dan praktisi healthcare application dari PT Soka Kreatif Teknologi. Dalam sesi webinar kali ini saya akan sharing mengenai apa saja yang harus disiapkan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam halnya klinik, praktek dokter mandiri, terkait penerapan mengenai rekam medis elektronik. Apakah penerapan rekam medis elektronik ini sulit dilakukan bagi fasilitas kesehatan khususnya klinik dan praktek dokter mandiri, atau memang sebaliknya, rekam medis elektronik ini menjadi suatu kemudahan bagi klinik dalam meningkatkan pelayanan kepada pasien. Saya akan tampilkan sedikit sharing mengenai presentasi dari slide mengenai transformasi digital rekam medis di klinik-klinik ya. Oke. Baik. Transformasi ke elektronik atau digitalisasi ini memang sering kita dengar dalam beberapa terakhir, terlebih dalam era industri 4.0, di mana semua pelaku usaha dan industri itu sudah mulai beralih dari penggunaan metode manual menjadi elektronik dalam operasional usahanya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, fasilitas kesehatan seperti klinik pratama, apotek, praktik mandiri dokter, dan juga termasuk rumah sakit di dalamnya ya, mengalami transformasi besar-besaran dalam operasional usahanya. Terlebih dalam hal ini klinik yang sebelumnya menggunakan metode pencatatan manual mulai beralih menggunakan sistem elektronik atau menggunakan aplikasi yang berbasis elektronik ataupun digital.
apa-apa saja pencatatan manual yang dapat didigitalisasikan menjadi pencatatan elektronik. Salah satunya adalah riwayat rekam medis pasien, yang kemudian kita tahu sudah ada Permenkes nomor 24 tahun 2022 yang mewajibkan klinik-klinik sudah harus menggunakan rekam medis elektronik di klinik tersebut. Lalu selanjutnya untuk pencatatan pendaftaran pasien yang selama ini masih kita temui di klinik, pendaftaran pasien itu masih secara pencatatan manual, itu juga satu dari tipe pencatatan yang bisa diubah menjadi elektronik. Ya. Demikian juga resep obat yang sebelumnya ditulis melalui tangan ya atau menggunakan metode manual, ini juga bisa menjadi atau resep elektronik. Dan demikian juga di bagian farmasi apotek. Stok obat-obatan, alkes, lalu manajemen inventory yang ada di farmasi apotek. Dengan menggunakan metode elektronik ini semuanya tercatat secara elektronik maupun bisa didigitalisasikan ke dalam bentuk suatu sistem inventory yang baik. Lalu di bagian kasir dan billing, juga yang sebelumnya masih menggunakan kwitansi yang serba manual, ini pun sebenarnya juga termasuk salah satu yang bisa diubah menjadi suatu sistem elektronik yang terintegrasi dengan bagian-bagian lainnya. Dan yang terakhir itu termasuk juga di dalamnya adalah laporan mengenai pendapatan klinik, laporan ke kunjungan pasien, statistik penyakit, diagnosa, dan lain-lain. Ini juga termasuk suatu hal yang kemudian bisa diubah atau didigitalisasikan menjadi bentuk elektronik. Tentu saja ada dasarnya. Dasar penerapan rekam medis elektronik ini sudah tertuang dalam PMK nomor 24 tahun 2022 tahun lalu, bahwa kewajiban menggunakan rekam medis elektronik ini sudah diwajibkan bagi seluruh fasilitas kesehatan ya, bahkan termasuk praktek mandiri sampai di akhir tahun 2023. Jadi mulai beralih klinik-klinik yang menggunakan metode manual sudah mulai bertransformasi untuk menuju pencatatan elektronik. Tambahan lagi, rekam medis elektronik ini juga nanti bisa akan terhubung ke platform Satu Sehat. Yang dahulu kita sudah mengetahui bahwa ada platform yang namanya Peduli Lindungi di masa COVID-19. Selanjutnya, platform Peduli Lindungi tersebut bertransformasi juga menjadi platform Satu Sehat, di mana di dalam platform tersebut, riwayat rekam medis pasien itu bisa tercatat dalam platform Satu Sehat. Dan ini memang sudah menjadi anjuran dari Kemenkes. Nah, mengalir lagi ke dasar penerapannya, rekam medis elektronik yang pastinya bisa terhubung ke sehat. Karena kalau menggunakan rekam medis manual, itu tidak mungkin bisa terintegrasi atau terbridging dengan platform Satu Sehat tersebut. Nah, dalam proses digitalisasi klinik atau transformasi perubahan dari manual ke aja ada hambatan di dalamnya. Salah satunya adalah bagi klinik atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, sangat jarang terjadi ada satu IT dedicated di klinik tersebut. Mereka biasanya tidak meng-hire khusus untuk IT, tenaga IT ya di klinik tersebut ya, yang memang ditugaskan untuk membuat sistem atau mengedukasi staf di klinik tersebut. Hambatan yang pertama, tidak ada staf IT yang khusus memang ditempatkan di klinik tersebut, apalagi seperti praktek dokter mandiri, padahal praktek dokter mandiri itu juga termasuk salah satu fasilitas kesehatan yang wajib menggunakan rekam medis elektronik. Hambatan lainnya, belum ada sarana dan prasarana yang menunjang dalam pencatatan rekam medis elektronik. Bahwa memang ada yang masih benar-benar klinik manual, sama sekali tidak ada perangkat seperti komputer, laptop, dan lain-lain. Ini ada menjadi satu hambatan bagi dalam menuju proses digitalisasi. Lalu
Hambatan lainnya terkait dengan SDM, staf klinik yang memang belum familiar menggunakan sistem. Karena selama ini sehari-hari sudah menggunakan metode manual, pencatatan manual dalam operasional klinik, lalu kemudian harus bertransformasi untuk mulai menggunakan sistem. Maka di sini harus ada namanya proses adaptasi, ya, adaptasi ataupun proses edukasi kepada staf-staf di klinik itu dalam membiasakan mereka dalam menggunakan sistem. Lalu yang terkait hambatan lainnya adalah mengenai cost biaya ya. Adanya suatu sistem itu harus ada biaya yang dikeluarkan dari klinik untuk menggunakan sistem tersebut dan harus ada budget tersendiri. Dan biasanya memang sistem-sistem tersebut dari segi cost itu cukup berat bagi klinik dalam penerapannya, termasuk juga pemasangan ataupun implementasi, lalu untuk training dan edukasi dan lain-lain. Seperti itu. Oke, nah kalau masih menggunakan metode manual, sebenarnya banyak masalah atau problematika tanpa adanya pencatatan elektronik. Contoh salah satunya adalah rekam medis yang masih manual, itu masih ada kemungkinan atau rentan data pasien hilang. Selain juga admin yang sulit untuk mencari rekam medis di tumpukan map-map atau di dalam lemari penyimpanan rekam medis. Nah, itu menjadi suatu problem sehari-hari yang biasanya memang dihadapi oleh klinik-klinik. Di lain pihak, rekam medis tersebut juga masih membutuhkan lemari ataupun ruangan khusus untuk penyimpanan arsip-arsip tersebut. Klinik yang biasanya untuk pasien terus datang, misalkan tahun ini misalkan 5.000 pasien, tahun depan pasti akan bertambah pasiennya. Semakin besar, akan semakin banyak pasien yang datang. Dan pasti juga akan menggunakan atau memerlukan lemari atau penyimpanan rekam medis yang cukup besar. Ya. Nah, ini pasti adalah masalah bila rekam medis itu masih menggunakan pencatatan manual, masih menggunakan map dan harus menggunakan lemari penyimpanan atau ruang tersendiri. Lalu juga adanya manajemen stok obat yang tidak terkontrol. Tanpa adanya pencatatan stok ataupun expired date obat tersebut secara elektronik, maka bisa jadi terjadinya ada loss obat saat ada pencatatan stock of name setiap bulannya. Ya. Untuk obat yang ada jumlah fisiknya dengan ada yang di catatan manual itu bisa jadi berbeda. Lalu juga untuk expired date-nya juga bisa jadi tidak. Nah, kadang pula kita temukan di apotek itu ada obat yang sudah habis masa expired date-nya ternyata masih menumpuk stoknya di gudang. Untuk manajemen ataupun owner, bila masih menggunakan pencatatan manual juga akan untuk melihat laporan, baik dari kasir maupun dari laporan keuangan. Karena tidak tercatat secara elektronik. Jadi laporannya hanya berdasarkan manual dan tidak bisa ditelusuri. Datang laporan keuangannya, pendapatan maupun pengeluaran itu dari mana, itu agak sulit ditelusuri bila masih menggunakan pencatatan manual. Oke. Tapi sampai saat ini pun klinik-klinik masih ada yang belum mau menggunakan rekam medis atau masih pencatatan elektronik tersebut. Mengapa? Adanya faktor-faktor, ya. Salah satunya adalah anggapan menggunakan suatu sistem atau aplikasi itu susah, menghambat operasional klinik. Memang ini kerap terjadi bila proses adaptasi dari pencatatan manual ke pencatatan secara digital itu tidak berjalan mulus. Biasanya tenaga medis ataupun staf yang memang sudah terbiasa bertahun-tahun, sudah nyaman menggunakan pencatatan manual, itu harus sering diedukasi
ya, bahwa menggunakan sistem itu lebih banyak gunanya daripada memang menggunakan manual. Masih perlu adaptasi ataupun masih memerlukan proses. Ya, yang kedua juga terkait yang poin pertama, karena sudah nyaman dan terbiasa dengan cara manual. Ini yang memang agak sulit. Makanya ada beberapa klinik juga, ada jumlah klinik yang memang masih bertahan, masih menggunakan sistem manual, karena sudah terbiasa sehari-hari dengan cara manual, jadi untuk beralih ke elektronik, itu ada keengganan yang dari mereka, bahwa sudah saatnya memang pencatatan baik rekam medis elektronik maupun pencatatan lainnya itu sudah harus bertransformasi menjadi elektronik ataupun ke digital. Oke. Lalu untuk faktor lainnya adalah ada kekhawatiran bahwa klinik itu harus mengeluarkan biaya. Memang ada cost yang harus dikeluarkan dalam penerapan rekam medis elektronik yang menggunakan sistem. Ya. Tapi ada ketakutan bahwa biayanya cukup besar. Ya, baik dalam pembelian sistemnya, baik dalam pengadaan sarana dan prasarana, maupun pengadaan training bagi staf. Ini yang menjadi kekhawatiran juga bagi klinik. Kekhawatiran lainnya adalah mengenai keamanan data-data. Bahwa selama ini data pasien, riwayat pasien yang selama ini tersimpan di klinik, bila menggunakan sistem, otomatis penyimpanannya di klinik dan bisa diakses kapan saja, itu bisa jadi akan dipegang oleh pihak ketiga atau pihak lainnya. Di sini adalah menjadi isu yang menjadi penghambat bagi klinik masih belum menggunakan rekam medis, karena masih ada pertanyaan apakah data aman kalau dipindahkan ke media penyimpanan lainnya. Nah, ada juga kekhawatiran mengenai kebocoran data, karena kita tahu sekarang juga sudah banyak ya sering terjadi peristiwa-peristiwa hacker itu membobol data nasabah, kemudian datanya dijual. Ada kekhawatiran. Yang lainnya adalah terkait dengan tidak adanya tenaga IT, maka bila sudah menggunakan sistem, itu bagian staf operasional terutama ya, takut untuk menggunakan karena khawatir bila ada terjadi suatu kendala atau ada yang ingin tanyakan, mereka tidak tahu harus bertanya ke siapa. Itu menjadi salah satu kekhawatiran juga. Nah, faktor-faktor klinik yang masih belum menggunakan rekam medis sebenarnya ada banyak ya, cuman ini saya hanya memaparkan sebagian saja. Di balik itu, ada manfaat dalam proses digitalisasi klinik. Terkait di sini adalah rekam medis elektronik yang mudah dicari, ya, hanya dengan sekali klik saja. Ya, dari sebelumnya harus mencari itu bukan map atau di lemari. Sekarang dengan menggunakan sistem rekam medis elektronik tentu saja kan mudah dicari dan akan memudahkan pekerjaan dari tenaga medis ataupun bagian administrasi yang melakukan pencarian rekam medis. Otomatis juga dengan mudahnya pencarian rekam medis, pelayanan. Nah, ini juga akan menguntungkan sebenarnya bagi klinik. Semakin baik pelayanan klinik, maka akan semakin banyak pasien yang datang ke klinik. Lalu manfaat juga untuk bagian farmasi apotek, stok obat-obatan, pemakaian obat-obatan maupun kedatangan obat itu akan bisa mudah dikontrol dengan menggunakan sistem atau dengan digitalisasi di apotek. Demikian juga untuk laporan yang sebelum-sebelumnya agak sulit untuk dilaporkan ataupun dibuat sebagai rekap laporan bulanan, dengan sistem itu cukup mudah dilihat laporan-laporan yang dibutuhkan untuk owner ataupun manajemen klinik dalam memonitoring aktivitas kliniknya. Manfaat lainnya adalah akreditasi klinik itu juga akan lebih mudah dilakukan bila klinik sudah menggunakan sistem. Dengan adanya suatu sistem ataupun suatu aplikasi yang digunakan klinik, maka akreditasi klinik itu bisa bagi klinik-klinik yang sudah menggunakan sistem tersebut.
dari aplikasi rekam medis elektronik, itu sebenarnya ada yang diharapkan oleh klinik-klinik dalam implementasinya, yaitu adanya aplikasi yang mudah, baik dalam penggunaan, dalam laporan, maupun dalam pelatihan, itu yang diharapkan bagi teman-teman di klinik. Lalu, aplikasi dengan biaya yang terjangkau. Ya, tentu saja dalam hal ini kita membicarakan mengenai fasilitas kesehatan tingkat pertama, baik klinik. Ya. Lalu adanya juga untuk support, karena terkait dengan tadi ya, tidak ada tenaga IT di klinik, maka memang harus ada support teknis dari aplikasi tersebut yang bisa menunjang bila ada pertanyaan ataupun kendala yang terjadi di klinik. Lalu juga ada keamanan data-data yang tersimpan, ada juga fitur lengkap, dan terintegrasi masing-masing bagian. Jadi mulai dari pendaftaran, dari mulai ruangan dokter, farmasi apotek, sampai ke ruangan kasir, semuanya bisa terintegrasi dengan adanya aplikasi rekam medis elektronik ini. Dan yang lainnya yang diharapkan adalah tentu saja bisa bridging baik dengan platform Satu Sehat, ya, agar bisa mengintegrasikan aplikasi rekam medis elektronik yang ada di klinik dengan yang di platform Satu Sehat, ataupun bridging dengan BPJS, terutama untuk klinik yang bekerja sama dengan BPJS. Demikian sebenarnya yang diharapkan oleh klinik dari adanya aplikasi rekam medis elektronik, ya, bahwa kemudahan, kecepatan pelayanan, maupun dari segi biaya itu adalah menjadi faktor utama dari penerapan rekam medis elektronik atau klinik dan fasilitas kesehatan lainnya untuk melakukan digitalisasi dan penerapan rekam medis elektronik. Tujuannya tetap agar pelayanan klinik menjadi lebih baik lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke Kak Yunan sebagai moderator acara. Baik, terima kasih kepada Bapak Prayudi ya sudah memaparkan bagaimana pentingnya ya penerapan rekam medis elektronik ini, dan boleh kita ketahui sama-sama dengan menggunakan satu aplikasi mudah semuanya gitu ya. Sebelum saya lanjut, di sini saya hanya mengingatkan kembali, nanti di sini karena sudah ada pertanyaan ya, nanti bisa kita jawab ya sama-sama saat ada sesi tanya jawab. Nggak apa-apa, nanti di chat aja langsung yang ingin bertanya langsung. Oke? Selanjutnya, kepada Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi terkait company profile, yaitu My Clinic yang disampaikan oleh Bapak Sena Mahendra, pelaku senior digital marketing di PT Soka Kreatif Teknologi. Ya, sebelum kita memulai juga, saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan yang memiliki pertanyaan dapat ditanyakan pada kolom chat kita, ada platform Kitras kita. Layar dan waktu kita persilakan kepada Bapak Sena Mahendra dengan waktu 10 menit. Oke, terima kasih untuk Kak Yunan karena sudah memberikan saya kesempatan untuk waktunya ya, dan juga yang terhormat Dr. Saptaji dan Dr. Grace dan Bapak Ibu sekalian. Kenalkan, saya Sena Mahendra adalah marketing dari My Clinic. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Saptaji dan Pak Prayudi ya tentang rekam medis elektronik, saya ingin coba recap kembali tentang penjelasan dari Pak Prayudi mengenai hal-hal yang harus diperhatikan ketika menggunakan rekam medis elektronik di klinik Bapak Ibu sekalian. Saya coba recap kembali, seperti hambatannya itu ada tidak adanya tenaga IT, biaya aplikasi mahal, lalu masih awam dalam dunia informatika, penggunaan aplikasi yang ribet, dan lainnya. Nah, di sini saya ingin coba memberikan solusi dengan memberikan produk yang nanti saya akan jelaskan. Tapi sebelum ke penjelasan produk, saya ingin coba menjelaskan dulu company profile atau asal-usul dari My Clinic ya. Saya izin share screen, teman-teman. Oke. Nah,
Jadi MyClinic itu berasal dari perusahaan yang bernama PT Soka Kreatif Teknologi ya, atau biasa disebut dengan PT SKT ya, supaya mudah didengar. Nah, PT SKT ini merupakan perusahaan yang memang bergerak di bidang IT dan juga merupakan anak perusahaan dari Persada Inti Utama. Persada Inti Utama sendiri memiliki banyak perusahaan ya, yaitu ada perusahaan konstruksi, lalu juga ada rumah sakit ya, ada 4 rumah sakit di Jabodetabek, ada perusahaan IT yaitu kita, ada perusahaan fiber dan perusahaan internet dan masih banyak lainnya. Kita berlokasi di Bekasi ya, tepatnya di Gedung Geraha Persada, gedungnya juga punya kita sendiri. Nah, PT SKT ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang IT yang memiliki 2 produk yang bergerak di bidang kesehatan. Ada Sofus dan ada MyClinic. Nah, yang nanti akan saya jelaskan secara detail itu adalah mengenai MyClinic ya. Nah, saya tapi coba akan bantu menjelaskan tentang Sofus dulu secara singkat. Jadi kita punya aplikasi untuk membantu sistem manajemen dan pelayanan di rumah sakit Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan Bapak Ibu punya rumah sakit ya. Nah, si Sofus ini membantu mulai dari pendaftaran, rawat jalan, rawat inap, rekam medis elektronik, lalu juga ada farmasi, laboratorium radiologi, kasir, sampai dengan back office-nya, accounting, dan keuangannya. Nah, si Sofus ini masih berbasis premise, masih untuk basis webnya itu masih kita develop, seperti itu, untuk penjelasan Sofus secara singkatnya. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan MyClinic. Nah, MyClinic ini adalah aplikasi yang dapat membantu manajemen klinik, puskesmas, praktek mandiri, maupun di apotek Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti pengguna MyClinic itu hampir sama seperti Sofus, karena MyClinic sendiri ini merupakan turunan dari Sofus itu sendiri. Nah, MyClinic ini juga adalah aplikasi yang berbasis web ya, jadi dia bisa diakses di mana saja dan kapan saja untuk kemudahan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi mulai dari pendaftaran, rawat jalan, rawat inap, kegiatan dokter, rekam medis elektronik, farmasi, laboratorium radiologi, kasir, dan keuangannya. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang fitur dan manfaatnya nanti akan didapatkan ketika menggunakan MyClinic, saya ingin coba dulu menampilkan untuk video yang kita miliki ya. Nah, ini mari kita saksikan dulu secara 1 menit ya, selama 1 menit. Zaman sekarang, kelola klinik nggak perlu ribet lagi loh. Coba bayangkan, kegiatan pelaporan, tumpukan kertas rekam medis, pelayanan ke pasien yang dibuat setiap hari bisa tersimpan otomatis secara sistem dengan MyClinic. MyClinic adalah aplikasi kelola klinik yang permudah operasional dan manajemen klinik. Dengan MyClinic, Anda bisa menghemat biaya ATK, durasi pelayanan pasien jadi lebih cepat, hingga pelaporan manajemen jadi lebih mudah. Karena berbagai laporan seperti laporan keuangan, operasional klinik, hingga fee tenaga kesehatan, semua bisa dilakukan dengan MyClinic. Semua fitur dari bagian pendaftaran, dokter, apotek, laboratorium, kasir, hingga keuangan semua terintegrasi secara real time. MyClinic sudah bridging dengan P-Care dan antrian online BPJS, sehingga cukup dengan input data di MyClinic, otomatis akan terinput di BPJS P-Care. Yuk, rasakan peningkatan efektivitas kelola klinik. Lebih dari 200 klinik sudah menjadi mitra kami loh. MyClinic, kelola klinik jadi lebih mudah. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah menonton video dari kita ya di YouTube ataupun di sosial media kita, ataupun baru menyaksikan di sesi presentasi ini. Waktu videonya dibuat itu 1 tahun lalu ya, itu masih sekitar 200 klinik. Nah, sekarang saya ingin membantu menjelaskan lebih detail mengenai fitur dari MyClinic. Fitur MyClinic itu sebenarnya ada banyak ya. Nah, kalau yang ini yang saya tampilkan di slide ini adalah yang unggulan dari kita. Jadi fitur-fitur MyClinic unggulannya itu kita punya rekam medis elektronik yang sesuai dengan Kemenkes, lalu juga kita punya rawat jalan, rawat inap, kita juga bisa booking online dan melihat jadwal dokter, jadi si pasien itu bisa booking online melalui HP-nya sendiri, yang nanti akan tersambung ke fitur pendaftaran dari MyClinic, dari akun klinik Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Lalu untuk Polikia juga kita sudah menyediakan untuk cohort ibu hamil dan cohort anak, juga kita sudah punya medical check-up, farmasi dan stok inventory, laboratorium radiologi. Lalu kita juga berkomitmen untuk membantu klinik ya untuk manajemen pelaporannya. Jadi kita sudah punya untuk fitur ekspor database.
Seperti itu. Lalu kita juga bisa untuk WhatsApp dan email blasting untuk kwitansi, katakanlah Bapak Ibu sekalian benar-benar ingin paperless ya di kliniknya. Nanti kita bisa menggunakan WhatsApp dan email blasting untuk dikirimkan kwitansinya ke si pasien melalui WhatsApp atau email, seperti itu. Lalu yang terpenting adalah kita sudah bisa bridging tiket dan antrian online. Dan satu lagi, kita juga sudah bridging dengan Satu Sehat, seperti itu. Lalu kita juga sudah punya sistem anjungan, yang artinya nanti si pasien itu bisa daftar sendiri ya di dalam sistem anjungan yang Bapak Ibu sediakan hardware-nya, dan nanti akan langsung juga tersambung ke dalam fitur pendaftaran dari klinik Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Nah, mungkin dari sekian banyak fitur yang saya jelaskan tadi ya, mungkin Bapak Ibu sudah bisa menangkap manfaat apa ketika nanti menggunakan MyKlinik di klinik Bapak Ibu sekalian. Tapi saya akan bantu coba jelaskan di sini. Jadi, manfaat ketika menggunakan MyKlinik adalah nanti ya, seperti yang saya paparkan di sini adalah membantu dalam penilaian akreditasi klinik Bapak Ibu sekalian. Lalu pelayanan dan manajemen Bapak Ibu sekalian jadi lebih cepat dan rapih. Rekam medis juga akan tersimpan dengan rapih. Lalu kelola farmasi juga jadi lebih mudah. Kita juga sudah punya fitur untuk perhitungan fee medis dan terintegrasi e-care, antrian online, dan Satu Sehat. Lalu biaya ATK sudah dipastikan akan menjadi lebih hemat. Lalu monitoring aktivitas klinik dari mana saja. Katakanlah Bapak Ibu adalah dokter di rumah sakit ataupun punya bisnis yang lain ya, Bapak Ibu tetap bisa melakukan monitoring melalui aplikasi mobile kita atau nanti bisa dibuka di website di handphone Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah menangkap atau beranggapan bahwa MyKlinik ini dari manfaat dan fitur yang kita sediakan itu mahal? Enggak, tenang aja. Jadi dengan seluruh fitur yang tadi saya jelaskan, manfaat yang tadi saya jelaskan, itu sudah termasuk satu paket Bapak Ibu. Jadi kita itu hanya satu produk, yaitu kita hanya menjual si sewa aplikasi MyKlinik, jadi sudah termasuk fitur, lalu layanan yang nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Harganya itu cukup dengan 250.000 per bulan, tanpa ada biaya tambahan, seperti itu. Nah, layanan yang nanti akan kita tawarkan adalah, jadi kita tidak akan menagihkan training ya, tidak akan menagihkan uang untuk training. Jadi kita lakukan free training sampai bisa. Lalu kita juga melakukan monitoring security selama 24 jam. Lalu katakanlah ada fitur-fitur yang memang belum ada di MyKlinik. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan untuk free update fitur tersebut. Lalu juga kita menyediakan untuk free group WhatsApp konsultasi. Lalu juga kita menyediakan untuk unlimited user. Jadi setiap orangnya itu bisa memegang username masing-masing. Lalu untuk bridging BPJS dan Satu Sehat sudah tidak ada biaya lagi. Seperti itu. Nah, untuk materi dari penjelasan fitur, manfaat, dan layanan yang kita berikan, sekarang saya ingin menampilkan untuk klien kami ya. Klien kami itu sudah tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Medan sampai dengan Papua itu sudah ada ya. Jadi sudah lebih dari 400 klinik yang menggunakan MyKlinik. Kalau misalkan di Papua ini namanya ada Klinik Santa Maria yang di bagian paling kiri, seperti itu. Nah, mungkin dari materi yang saya jelaskan, saya coba ingin menjelaskan kita juga ada program coba-coba trial gratis selama 14 hari. Bisa scan langsung atau nanti bisa mengunjungi website kita atau nanti bisa kontak person ke kita ya, seperti itu. Nah, untuk materi dan produk yang saya jelaskan cukup sampai di sini. Saya serahkan kembali ke Kak Yunan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Sena Mahendra ya atas pemaparannya mengenai aplikasi MyKlinik seperti apa, dan boleh kita ketahui dengan satu aplikasi dengan harga yang ramah, fiturnya juga melimpah, seperti itu ya. Baik, kita masuk acara selanjutnya yang akan menyaksikan demo simulasi aplikasi MyKlinik yang akan disampaikan oleh Ibu Sally Oktaviani selaku Technical Support dari PT Soka Kreatif Teknologi. Dan saya tidak lupa selalu mengingatkan ya sebelum kita mulai, untuk rekan-rekan memiliki pertanyaan dapat ditanyakan pada kolom chat di platform kita. Mohon berkenan untuk mengisi feedback-nya juga, karena sebagai syarat mendapatkan e-sertifikat dan hadiah berupa voucher 2 e-money yang untuk pertanyaan yang terbaik. Baik, saya persilahkan kepada Ibu Sally Oktaviani untuk presentasi selama 20 menit dari sekarang. Layar dan waktu kita persilahkan.
Baik, terima kasih Mbak Yunan. Saya ucapkan selamat siang semuanya kepada peserta yang ikut webinar hari ini ya. Perkenalkan, saya Sally Oktaviani selaku Technical Support dari aplikasi MyClinic. Nah, mungkin langsung saja ya, sudah tampil share screen untuk aplikasi MyClinic sendiri. Nah, nantinya di aplikasi MyClinic ini sudah kita sediakan menu e-rekam medis di sini ya. Langsung kita buka saja. Nah, pada menu rekam medis ini, pencarian pasiennya bisa menggunakan nama pasiennya langsung, bisa juga pakai nomor rekam medis pasien. Contoh, kalau kita mau buka rekam medis pasien atas nama Sally, nanti tinggal diketik aja nama pasiennya seperti ini, lalu dipilih pasiennya. Nah, seperti yang kita tahu, pasti kan pasien itu cenderung ada yang sama ya namanya. Nanti untuk lebih mengkonfirmasi kembali, mungkin pencariannya bisa berdasarkan nomor medical record ya, seperti ini contohnya. Nanti tinggal dicari aja, dia langsung muncul nama pasiennya. Oke, contoh di sini kita buka rekam medis pasien atas nama Sally Oktaviani ya, atas nama saya sendiri. Nanti di dalam menu rekam medis ini berisi histori kunjungan, lalu histori pemeriksaan apa saja yang dilakukan oleh pasien selama dia berkunjung ke klinik ya. Nah, ini bisa dilihat paling atas itu ada data sosial pasien. Nanti ini bisa dilengkapi dengan foto pasien juga ya. Ini ada nomor medical record, data-data seperti NIK, jenis kelamin, dan lain-lain. Lalu kita scroll ke bawah, di sini ada ringkasan klinik. Terakhir berkunjung ke klinik, pasien ini bertemunya dengan dokter siapa atau ditanganinya dengan dokter siapa, bisa dilihat di sini dokter Fani ya. Konsumsi obat yang diberikan ada hemaviton, amoxan, bordex, dan lain-lain. Nah, dilihat di sini dari pemeriksaan sebelumnya, pasien ini memiliki alergi kandungan obat acarbose dan aciclovir. Lalu diagnosanya adalah pain associated with micturition. Nanti kita scroll ke bawah lagi, di sini ada list histori kunjungannya. Ada kode registrasinya, lalu ada tanggal berapa dia berobat ke klinik, di jam berapa dia diregistrasikan, dia ke layanan mana dengan dokter siapa yang menanganinya. Bisa kita lihat ya kalau di sini pasien Sally itu pertama kali berkunjung di tanggal 15 Agustus ke Poligigi dengan dokter Rini. Nanti tinggal dilihat aja histori selama dia berobat di sini ya. Oke, selain histori kunjungan, kita lihat di sebelah kiri itu ada menu-menu lain di dalam rekam medis ya, seperti pengkajian data umum, persetujuan, dan lain-lain. Nantinya akan saya jelaskan satu persatu isi dari menu-menu tersebut. Oke, kita mulai buka. Di sini ada pengkajian data umum. Data umum ini terkait data sosial pasien ya. Nanti tinggal diklik aja tambah. Diisikan kalau pasiennya sudah menikah, bisa diisi nama suami atau nama istrinya siapa, lalu pekerjaannya sebagai apa. Di sini juga ada status pembiayaan selama dia berobat itu, dia pakainya pribadi, BPJS atau asuransi mungkin ya. Di sini juga ada pendidikan terakhirnya. Ini untuk data sosialnya aja, data umumnya aja. Nanti setelah di-save, ini bisa di-print atau bisa dicetak ya. Hasil printnya seperti ini nanti. Nah, seperti ini ya data umum pasiennya. Nah, selain di-print, bisa juga dilakukan pengeditan ya. Kalau memang ada kesalahan pengetikan atau mau ada penambahan informasi, cara mengeditnya tinggal klik aja yang icon pensil di sini. Gitu. Oke, setelah dari pengkajian data umum, di sini kita juga ada menu untuk persetujuan umum atau general consent. General consent ini sebagai bukti pelepasan informasi. Biasanya kan di klinik itu pasiennya diberikan edukasi ya mengenai hak dan kewajiban apa saja yang didapatkan oleh pasien di klinik tersebut. Di sini juga ada persetujuan untuk dilakukan perawatan dan pengobatan terhadap pasiennya ya. Nah, ini juga ada informasi biayanya nanti diberikan ke pasien. Kalau sudah diberikan pelepasan informasinya, ini ada tanda tangan digital oleh petugasnya dan oleh pasien yang menerima informasinya. Nanti tanda tangannya bisa langsung pakai mouse seperti ini, bisa juga pakai pen tab ya. Di sini juga ada nama petugasnya siapa, bisa diisi secara manual ya, diketik. Nanti kalau sudah di-save, informasi print out-nya atau cetaknya seperti ini. Nah, nanti seperti ini ya, general concern-nya, persetujuan untuk perawatan dan pengobatan, pelepasan informasi, hak dan kewajiban. Nah, untuk hak dan kewajiban di sini memang tidak kita tampilkan poin-poinnya ya, karena kan setiap poin yang ada di setiap klinik itu kan berbeda-beda nih. Makanya kita hanya informasinya bahwa pasiennya ini udah diberikan edukasi mengenai hak dan kewajibannya. Di sini juga ada tanda tangannya sebagai bukti validasinya, gitu. Oke. Lalu dilanjutkan di bawah ada menu pengkajian resiko jatuh. Ini terkait
kondisi pasien saat datang ke klinik itu seperti apa? Apakah dia butuh alat bantu atau dia cara berjalannya seimbang atau tidak seimbang, nanti bisa diisi di sini ya. Hasilnya beresiko, resiko rendah atau resiko tinggi. Lalu tindakan yang akan diambil oleh pihak klinik seperti apa? Apakah akan ada edukasi atau ada dipasangkan pita kuning pada lengan pasien? Nanti di sini juga ada tanda tangannya untuk verifikasi dan validasinya. Nah, nanti contoh formulirnya ketika sudah diisikan, printout-nya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini ada data sosialnya, ini ada pengkajian, hasil, dan tindakannya. Juga ada tanda tangan pasiennya dan petugasnya gitu. Oke, di bawahnya ada lagi menu inform consent. Jadi inform consent ini untuk persetujuan atau penolakan tindakan medis. Nanti bisa langsung diklik aja tombol tambah. Sini muncul petugas pelaksana tindakannya siapa, pemberi informasinya siapa, penerima informasinya bisa pasien atau bisa keluarga pasien ya. Nanti jenis informasi yang diberikan, diagnosa dan kesadaran pasiennya itu seperti apa, isi informasinya bisa langsung diketik free text ya oleh petugasnya atau dari pihak kliniknya ya. Nah, nanti kalau memang isi informasinya disetujui oleh pasiennya, ini bisa diberikan paraf di sini ya, seperti biasa, bisa pakai mouse atau pakai pen tab mungkin ya, pakai tools tambahan. Nanti ini secara narasi dan tanda tangannya, kita scroll ke bawah, ada informasi persetujuan yang bertanda tangan di bawah ini, saya tinggal diketik aja namanya, terus dipilih dengan ini menyatakan setuju atau tidak setuju, nanti bisa dipilih di sini ya. Nanti dilengkapi, di sini juga ada tanda tangan siapa yang menyatakan, saksi 1 dan saksi 2-nya. Nanti kalau semua ini sudah dilengkapi, untuk tampilan printout-nya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti isi informasinya bisa disesuaikan. Terus di sini juga muncul, saya bertanda di bawah ini, Bapak Sena berumur 30 tahun. Ini ada tanda tangan saksi-saksinya. Oke. Lalu di bawah juga ada menu untuk persetujuan Satu Sehat. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Prayudi ya. Jadi Satu Sehat ini kan nantinya akan bridging dengan aplikasi MyKlinik, di mana nanti data-data pasien seperti hasil pemeriksaan laboratorium atau tindakan atau resep obat yang diberikan, itu nanti bisa dilihat oleh pasien melalui aplikasi Satu Sehat. Nantinya di menu persetujuan ini adalah bukti legalitas bahwa si pasiennya ini sudah menyetujui data-datanya akan diakses ke aplikasi Satu Sehat tersebut. Kayak gitu. Oke, langsung aja kita lanjut ya. Di sini ada menu tindakan berisi list tindakan apa saja yang pernah diberikan kepada pasien selama dia berobat di klinik. Bisa kita lihat ya, tanggal 16 Mei kemarin, pasien Sally ini berobat ke poli umum oleh Dr. Fani, diberikan tindakannya pemeriksaan dan injeksi. Di sini juga ada total tagihannya atau total tindakan yang dilakukan ya. Bisa kita lihat selama dia berkunjung, list tindakannya di sini ada semua ya. Dia pernah infus, pernah konsultasi, ada cabut gigi, dan lain-lain bisa dilihat riwayatnya. Nah, begitu juga dengan menu SOP di sini ya. Jadi ini adalah riwayat pemeriksaan atau swab yang pernah dilakukan ke pasien ya, terkait diagnosanya, terus pencatatan subjektif, objektif, dan lain-lain bisa dilihat di sini. Nah, nanti di sini juga ada untuk CPPT atau catatan perkembangan pasien terintegrasi. Biasanya ini untuk pasien rawat inap ya. Kadang kan pasien rawat inap itu sehari bisa dilakukan visit oleh petugas medis yang berbeda-beda. Nanti pencatatan hasil pemeriksaannya bisa dilakukan di menu CPPT ini. Tinggal diklik aja action tambah, lalu dipilih petugas medisnya itu siapa namanya. Misalkan di sini oleh Dr. Aprilia, profesinya sebagai dokter, dari layanannya rawat inap. Ini bisa diketik secara manual ya, hasil pemeriksaannya seperti apa, terus instruksi tenaga kesehatannya seperti apa. Kalau sudah tinggal di-save aja. Nanti misalkan ini Dr. Aprilia itu mengisi di visit pagi, nanti siangnya yang ngisi itu perawatnya misalkan. Nanti tinggal sama caranya ya, tinggal klik icon tambah, dipilih nama petugas medisnya siapa atau nama perawatnya siapa, tinggal profesinya juga disesuaikan sebagai perawat dari layanan rawat inap. Nah, nanti ini juga tinggal diisi secara free text aja. Nantinya setelah diisikan, untuk hasil printout-nya, nanti bisa dicetak seperti ini ya.
Nah, di sini ada catatan perkembangan atas nama pasien Sally. Ini di tanggal 17, hasil pemeriksaannya tes, instruksi tenaga medisnya tes, terus ada verifikasinya juga untuk dokter penanggung jawabnya ya, atau yang mengisikannya. Nanti di sini diklik aja action untuk verifikasi. Nanti kalau sudah terverifikasi, muncul ya bukti validasinya. Tuh. Kita lanjut. Di sini ada menu untuk tanda-tanda umum atau tanda-tanda vital ya. Biasanya kan pas pasien periksa itu ada pemeriksaan fisik seperti suhu, terus tinggi berat badan, tensi darah, anamnesa atau keluhannya apa. Nanti tercatat semua di sini. Kalau yang kosong berarti memang tidak diisikan oleh pendaftarannya ya. Kalau diisikan pasti nanti dia muncul seperti ini contohnya. Di tanggal 16 ya, anamnesanya badan panas, suhunya 38, ini untuk tinggi badan, berat badan, sistol diastol atau tekanan darah, nanti muncul semua di sini pemeriksaan fisiknya. Oke, kita lanjut. Di sini juga ada status untuk pengkajian awal, ada triase pasien gawat darurat, dan pengkajian awal pasien gawat darurat. Langsung aja kita buka di sini, klik yang tombol isikan status pasien, dipilih pengkajian awal pasien, nanti di sini muncul nomor registrasinya. Jadi ini berlaku untuk setiap registrasi ya. Misalnya kita pilih pengkajian awal pasien untuk yang registrasi ke poli umum tanggal 12 nih. Kita klik. Nah, nanti di sini ada kolom subjektif, isinya keluhan utama pasiennya apa, keluhan tambahannya apa, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit keluarga, dan yang lain ya. Nanti bisa kita buka, ada kolom objektif di sini, berisi pemeriksaan fisik, kesadaran, tanda-tanda vital, screening nutrisi, ada skor nyeri juga bisa dipilih. Kalau seperti ini berarti sangat sakit ya. Ini ada jenis nyerinya juga, ada skala nyeri dan lokasinya, durasi serta frekuensinya. Nanti ini bisa dilengkapi, ada juga penilaian resiko jatuh, get up and go. Ini ada poin-poinnya dan skornya bisa dilengkapi. Dan scroll ke bawah. Nanti ada juga untuk kolom assessment terkait diagnosis medisnya, diagnosis keperawatannya, dan ICD-10-nya ya, atau kode diagnosanya. Nah, di sini juga ada planning untuk rencana pelayanan medisnya, rencana tindakan yang akan diambil oleh pihak klinik itu apa, rencana edukasinya seperti apa, asuhan keperawatannya seperti apa, nanti bisa dilengkapi di sini ya. Di sini juga ada informasi untuk kontrol kalau memang pasiennya butuh untuk kontrol kembali ke klinik ya. Kalau memang mau dirujuk juga ada di sini, mau dirujuk ke rumah sakit atau mau dirujuk ke poli. Nah, setelahnya di sini paling bawah ada kolom untuk signatur ya, untuk tanda tangan pasien. Kalau sudah dilengkapi semua, tinggal di tanda tangan dan diberikan nama lengkapnya. Ini untuk perawatnya, ini untuk DPJP atau dokter penanggung jawabnya. Jadi setelah diisikan semua informasi tadi untuk print out-nya, nanti seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini pengkajian awal pasien rawat jalan, anamnesanya seperti ini, objektifnya seperti ini, bisa dilihat. Kurang lebih seperti itu untuk status pasien yang pengkajian awal rawat jalan ya. Biasanya bisa juga untuk rawat jalan, bisa juga untuk rawat inap ya, pengkajian awal di sini. Kita lanjut, di bawahnya ada triase pasien gawat darurat. Contoh kita pilih di registrasinya tanggal 16. Untuk pasien UGD ya, ada yang merah, kuning, dan hijau. Kalau yang merah itu udah sangat perlu untuk ditangani ya. Kalau yang hijau ini normal, seperti respon awalnya itu dia ada respon atau enggak untuk respon suara, terus ada jalan nafas, dan lain-lain. Bisa dilihat, tinggal di checklist aja di sini. Kalau respon awalnya sadar, tinggal dipilih. Jalan nafasnya bebas atau ancaman obstruksi bisa dipilih. Nanti kalau sudah, tinggal di tanda tangan saja oleh petugas medisnya. Gitu. Oke. Selanjutnya ini juga ada untuk pengkajian awal pasien gawat darurat. Kita pilih nomor registrasinya salah satunya. Di sini ada keluhan utama, keluhan tambahan, riwayat penyakit, terus ada pengkajian keperawatan, masalah diagnosisnya, dan rencana tindakannya seperti apa. Ini sirkulasinya dan lain-lain bisa dilihat di sini ya. Kalau sudah tinggal di save aja. Gitu. Nah itu menu-menu yang ada di status pasien ya, ada 3. Pengkajian awal, triase, dan pengkajian awal pasien gawat darurat.
Selanjutnya ini ada menu odontogram. Kalau pasiennya itu selama di klinik pernah ada pemeriksaan ke poli gigi, nanti ada riwayat odontogramnya seperti apa, bisa dilihat lagi ya, tinggal klik aja action lihat odontogram, nanti dia muncul seperti ini. Ini ada susunan atau legenda gigi yang atas atau yang bawah untuk pasien dewasa, yang tengah itu untuk pasien anak-anak. Nanti ada tanda warnanya juga seperti ini terkait kondisi gigi pasiennya. Ada detailsnya juga terkait oklusi, torus mandibularis, dan lain-lain. Nanti ini dokter giginya yang mengisikan melalui menu klinik rawat jalan odontogram di sini. Oke, lanjut. Di sini ada menu untuk penunjang medis. Kalau pasiennya itu selama di klinik pernah ada pemeriksaan laboratorium atau radiologi, nanti dokter bisa melihat kembali hasil pemeriksaannya seperti apa. Contoh kita buka hasil pemeriksaan di tanggal 16. Tinggal klik aja yang icon file. Nanti dia muncul. Nah, sel ini ada periksa lab untuk swab antigen ya, hasilnya itu positif. Nanti bisa dibuka lagi. Dokter yang menanganinya Dokter Fani. Oke, selanjutnya ini ada MCU. Kalau pasiennya pernah ada transaksi medical check up di klinik, nanti bisa dibuka lagi riwayat medical check up-nya seperti apa di sini ya. Begitu juga dengan resep dan obat. Ini bisa dilihat kembali obat apa saja atau resep apa saja yang diberikan oleh dokter ke pasien. Tinggal dipilih, misal kita mau lihat resep yang diberikan di tanggal 16, tinggal klik aja yang icon buku di sini, nanti dia tampil. Ini dia obat-obatannya, beserta kuantitinya dan cara pakai obatnya. Itu, ini dokter yang memberikan resepnya. Dan yang terakhir ada riwayat untuk transaksi pembayaran di klinik ya. Seperti ini bisa dilihat ada kode kwitansinya, tanggal transaksinya, jam transaksinya. Lalu tagihannya ini dibayarkannya secara tunai, secara debit atau edisi. Terus kalau ada pemberian diskon juga tertera di sini. Lalu kalau dia pasien BPJS atau pasien asuransi, nominal yang harus diklaimkan ke pihak rekanannya juga tertera di sini, serta subtotal untuk tagihannya. Nanti kalau mau dibuka lagi seperti biasa, tinggal klik aja yang icon file di sini. Nanti tampilannya seperti ini ya untuk kwitansi pasiennya. Gitu. Oke, mungkin itu saja ya gambaran sedikit mengenai rekam medis elektronik di aplikasi MyKlinik. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada Mbak Yunan ya. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu Sally Oktaviani ya atas pemaparannya terkait rekam medis elektronik. Nah itu masih sekilas ya, kita buka kulit-kulitnya, nanti akan kita jelaskan lebih detail ke dalamnya gimana. Seperti itu. Oke, baik, untuk pemaparan materi dari awal rekam medis elektronik, company profile, dan terakhir itu yang dibawakan Mbak Sally sudah selesai ya. Jadi saatnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, bagi rekan-rekan sekalian, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab, dan di sini kita sudah menerima cukup banyak ya pertanyaan. Nanti sebelum saya bacakan kembali untuk pertanyaannya, kami ingatkan kembali kepada rekan-rekan yang memiliki pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom chat ada di platform kita ya, dan mohon berkenan untuk mengisi feedbacknya, formnya sebagai syarat mendapatkan sertifikat dan hadiah berupa voucher 2 e-money bagi orang pertanyaannya yang cukup baik gitu ya. Baik semua, tapi ada yang kita harus filter seperti itu. Baik, mungkin kita mulai saja ya. Ada di sini pertanyaan dari Bapak Arif Budiman ya, ditujukan kepada pembicara, mungkin lebih tepatnya tadi untuk Bapak Prayudi. Untuk pertanyaannya sebagai berikut. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan, mungkin meningkatkan ya Pak ya, bukan meningkatkan, saya revisi, kemauan tenaga medis yang belum familiar untuk menggunakan rekam medis elektronik, dan bagaimana tindakan kita sebagai manajemen untuk mengatasi tenaga medis yang ada gitu. Terima kasih. Mungkin sudah cukup jelas untuk pertanyaannya Bapak Prayudi. Jika sudah jelas, boleh langsung dijawab saja. Waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Yunan. Dan terima kasih Pak Budiman juga ya pertanyaannya. Oke, untuk cara meningkatkan bagaimana kemauan tenaga medis yang belum familiar dalam menggunakan elektronik rekam medis kali ini, sebenarnya ini adalah proses adaptasi ya, atau proses edukasi yang memang harus dilakukan secara kontinu ataupun terus-menerus. Mau tidak mau, ya, suka atau tidak suka, bagi tim
operasional di klinik, baik tenaga medis ataupun staf di karyawan, itu sudah harus bisa mengikuti teknologi. Karena kalau tidak, pasti akan memiliki dampak buruk bagi klinik tersebut. Jadi sudah sepatutnya bagi seluruh stakeholder di klinik ataupun tanggung jawab klinik itu sudah mulai menerapkan atau membuat suatu pedoman dalam penggunaan rekam medis elektronik di klinik, baik mulai dari SOP-nya, dari pembinaan ke klinik, edukasi, ataupun training-training. Seperti salah satunya contoh web edukasi rekam medis elektronik yang diadakan oleh Kitras ini. Ini sangat membantu bagi rekan-rekan tenaga medis ataupun staf di klinik dalam edukasi mengenai rekam medis elektronik. Jadi memang harus dilakukan secara kontinu, dan dari pihak manajemen ataupun owner klinik sudah ada proses adaptasi dari manual menuju berjalan lancar, dan dari medis yang belum familiar bisa mulai dibiasakan menggunakan rekam medis elektronik ini. Baik, sudah cukup jelas Pak Arif? Baik, kembalikan lagi ke moderator, Kak Yunan. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih kepada Bapak Prayudi ya. Mungkin nanti jika pertanyaannya kurang jelas atau mungkin kurang puas bisa di-chat lagi ya kepada Bapak Arif Budiman. Selanjutnya kita langsung ke pertanyaannya dari rekan kita Surya Kadarusno ya, yang ditujukan itu kepada Mbak Sally. Pertanyaannya sebagai berikut, bagaimana untuk tanda tangan pasien di form yang dibutuhkan, baik untuk inform consent atau form yang dibutuhkan tanda tangan pasien atau keluarga pasien. Terima kasih untuk Mbak Sally untuk jawab pertanyaannya. Apakah sudah jelas? Jika sudah jelas, silakan dijawab langsung. Baik. Untuk tanda tangan pasien kan sudah kita sediakan kolomnya ya di setiap inform consent atau ada menu-menu lain di rekam medis. Nanti untuk tanda tangan digitalnya itu bisa menggunakan perangkat tambahan, bisa juga langsung pakai mouse mungkin ya. Tapi kalau mungkin dikira pakai mouse itu kurang bagus atau kurang jelas, nanti bisa pakai tools tambahan kayak mousepad ya, ada di internet seperti itu. Oke. Baik, sekian ya Mbak Celia. Oke, jadi nanti mungkin pertanyaannya itu sudah cukup jelas ya, sudah cukup terjawab juga tadi di inform consent itu bagaimana caranya untuk tanda tangan digitalisasinya. Baik, kita masuk lagi ke sesi tanya jawab. Di sini ada Bapak Jufri ya kepada Mas Sena. Apakah aplikasi klinik sudah support bridging dengan alat-alat medis seperti alat radiologi dan alat lab lainnya? Mungkin Bapak Sena Mahendra, apakah pertanyaan sudah jelas? Jika sudah jelas, boleh langsung dijawab saja. Oke, terima kasih untuk Pak Jeffrey ya, Bapak Jeffrey tadi ya untuk pertanyaannya. Untuk langsung diberijikan ke alat radiologi ke lab kita belum bisa, tapi nanti ketika nanti hasilnya sudah keluar nanti bisa diinput ke hasil fitur dari radiologi dan laboratorium kita yang dicatat bisa berdasarkan PDF ataupun JPEG ataupun PNG ya, pokoknya yang bisa PDF ataupun gambar seperti itu Pak Jeffrey. Apakah sudah cukup menjawab untuk pertanyaannya? Baik, oke. Mungkin sudah terjawab ya dari Bapak tadi, Bapak Jufri. Jadi seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti aplikasi MyKlinik ini juga akan kita bawa ke arah seperti itu gitu ya. Jadi dari alatnya bisa langsung kita deteksi untuk hasilnya seperti apa. Jadi tergantung gimana semangatnya customer kita seperti itu. Karena update fitur itu kita tidak ada penambahan biaya, silahkan saja seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke pertanyaan dari rekan kita Vanino Mainardo kepada Ibu Sally. Pertanyaannya sebagai berikut, bagaimana jika ada double data pasien? Apakah ada fasilitas penggabungan pasien? Jika bisa, bagaimana riwayat kesehatannya? Apakah juga bisa digabung? Pertanyaan berikutnya, cukup banyak ya. Mungkin Mbak Sally
pertanyaan berikutnya, seiring perkembangan RS, apakah bisa dibuat laporan-laporan sesuai kebutuhan rumah sakit? Seperti itu. Jadi kepada Mbak Sally mungkin pertanyaannya boleh dijelaskan ya. Ada beberapa pertanyaan supaya mungkin jelas bisa dijawab mulai pertanyaan dari awal. Waktu dan tempat kita persilahkan Mbak Sally. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Di sini ada gimana kalau double data pasien? Kadang kan misalkan sistem sudah ada data pasiennya, tapi oleh pendaftaran diregistrasi kembali, makanya jadi double gitu ya. Nanti di MyClinic itu ada fitur namanya gabung rekam medis. Jadi nantinya dari 2 MR yang double itu bisa digabung menjadi 1 rekam medis yang akan diakui. Nah, dari 2 rekam medis itu, misalkan nih, yang satu nomor medical record-nya 001, yang satu lagi 002. Nantinya yang mau diakui ini yang mana? Misalkan yang mau diakui yang 001. Nanti melalui fitur gabung rekam medis itu, yang 002 terkait riwayat pemeriksaannya, transaksinya, itu akan digabung ke medical record yang 001. Seperti itu ya, itu jawaban untuk pertanyaan kalau ada double data pasien. Selanjutnya, laporan-laporan yang bisa menunjang untuk rumah sakit ya, yang dibutuhkan oleh rumah sakit. Tadi sebenarnya sudah sempat dijelaskan ya, karena kita fokusnya di MyClinic ini kelola untuk klinik, tapi nggak menutup kemungkinan mungkin kalau ada yang dibutuhkan laporan-laporan tambahan bisa nanti di request aja, nanti akan kita lihat dulu laporan tersebut bisa atau tidak kita develop ke dalam aplikasi MyClinic-nya, seperti itu. Jadi untuk penambahan-penambahan yang seperti itu kita open untuk kita tampung dan kita diskusikan dengan tim mengenai bisa atau tidaknya kita develop ke dalam aplikasi MyClinic-nya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sally, jawabannya cukup jelas ya. Oke, jadi seperti itu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ya. Ada pertanyaan dari Bapak Firdaus Kanifullah ya, yang ditujukan kepada Bapak Sena. Pertanyaannya sebagai berikut, sejauh mana keamanan data yang kami input apabila kami menggunakan aplikasi tersebut, dan apakah kami sebagai user bisa meminta akses database aplikasi tersebut? Oke, pertanyaan sangat penting ya. Mungkin Mas Sena boleh langsung dijawab. Silahkan. Oke, terima kasih Bapak Firdaus untuk pertanyaannya ya. Jadi sejauh mana keamanan data yang telah kami input untuk ketika menginputnya di MyClinic ya. Nah, jadi keamanan itu kita sudah terstandar oleh PSE Kominfo ya Pak ya. Dan nanti ketika nanti Bapak lanjut menggunakan MyClinic ketika berlangganan, kita sudah menyediakan untuk jaminan untuk kerahasiaan datanya sendiri Pak. Nah, lalu kita sebagai penyedia aplikasinya itu sudah menyediakan untuk fitur ekspor database seperti data pasien ataupun data obat, data tarif tindakan yang Bapak sudah input ataupun data apapun yang ada di aplikasi MyClinic yang kita sudah sediakan untuk fitur ekspornya seperti top 10 diagnosa penyakit lah, top 10 penjualan obat seperti itu Pak. Apakah Bapak Firdaus sudah cukup terjawab untuk jawaban dari saya? Oke, baik, nanti kalau untuk kupasannya boleh di chat ya Bapak ya. Oke, jadi memang sudah cukup jelas dari pemaparan Mas Sena juga ya, seperti itu. Jadi langsung saja kita masuk pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan dari rekan kita, Rati Purwanti ya, yang ditujukan kepada Ibu Sally Oktaviani. Pertanyaan sebagai berikut. Untuk sistem pelaporannya seperti angka-angka, bor, loss, TOI atau mungkin ICD-10 ya, di sini ICD-10 besar penyakit tertinggi, dan laporan eksternal seperti apa? Apakah petugas harus mengelola secara terpisah atau sudah ada di aplikasi MyClinic tersebut? Oke, mungkin dijawab saja langsung Mbak Sally, silahkan. Oke, baik. Jadi untuk aplikasi MyClinic sendiri sudah menyediakan laporan-laporan di setiap menu ya. Contoh kalau di sini kan ada laporan bor, loss, TOI itu kan untuk pasien rawat inap ya. Di situ nanti ada average-nya juga. Terus contoh di menu pendaftaran, nanti kita sediakan reportnya khusus untuk pendaftaran seperti kunjungan pasien, report pendaftaran pasien yang diregistrasikan, terus ada statistik kunjungannya, terus ada rekap kunjungan juga. Jadi nanti bagian operasional ketika mengentrikan cukup fokus ke pelayanan dan operasional aja. Untuk reportnya sudah otomatis disediakan oleh MyClinic ya. Nanti di menu-menu lainnya juga sama, di menu dokter ada statistik ICD-10, ada top 10 diagnosa penyakit, bahkan di farmasi juga kita ada laporan untuk top penjualan obat,
ada informasi obat mana yang fast movingnya atau slow movingnya. Nanti ada report stok dan lain-lain. Jadi cukup lengkap untuk laporan ini ya di setiap menunya. Maupun di menu kasir juga ada nanti laporannya dan ada laporan keuangan juga. Jadi di MyClinic setiap menunya memang kita sediakan report sendiri-sendiri untuk bagiannya gitu. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Sally sudah menjawab pertanyaannya. Langsung saja kita langsung pertanyaan selanjutnya ada dari rekan kita, Trio Gunoto ya. Dia juga kepada Mbak Sally, sekali lagi ya Mbak Sally ya, nggak masalah. Jadi di sini ada 3 pertanyaan sekaligus. Yang pertama itu, apakah aplikasi tersebut sudah bisa resep dan bisa bridging dengan alat radiologi dan USG? Yang kedua itu spesifikasi perangkatnya yang harus disediakan oleh tim klinik seperti apa? Dan yang ketiga itu langsung saja, apakah helpdesk-nya 24 jam? Oke, untuk rekan kita Sally, mungkin silakan dijawab. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, resep itu seperti resep elektronik ya. Itu sudah ada di MyClinic dan sudah bisa di print out juga. Tapi untuk bridging dengan alat radiologi dan USG-nya itu memang belum bisa, tadi sempat disinggung oleh Pak Sena ya, sudah dijawab oleh Mas Sena. Lalu untuk yang kedua, spesifikasi perangkatnya yang harus disediakan oleh pihak klinik seperti apa. Yang pertama mungkin dari sistem operasinya ya, minimal Windows 10 yang support ya. Lalu untuk laptop atau perangkatnya, spesifikasinya mungkin dari prosesornya Core i3, itu sudah support. Lalu yang paling penting adalah kestabilan jaringan atau koneksi internetnya di klinik. Paling itu aja spesifikasi perangkat yang harus disediakan. Kalau mau ada penambahan kayak speaker untuk pemanggilan pasien juga boleh disediakan. Paling nanti ada juga tambahan seperti printer ya, untuk print kwitansi atau dan surat menyurat gitu. Lalu untuk yang ketiga, apakah helpdesk-nya available 24 jam? Ya, kita akan respon 24 jam kalau ada pertanyaan atau kendala mengenai aplikasi MyClinic. Tapi akan lebih optimal lagi responnya kita di jam kerja, di jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Di luar dari itu tetap kita respon, tapi memang tidak seoptimal saat jam kerja. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Sally. Nah, perlu saya ingatkan kembali, karena pertanyaan ini ada banyak ya, ada 20-an, ada lebih 19-an gitu ya. Jadi kita hanya memfilter yang mungkin diumumkan gitu ya, 10 pertanyaan maksimal. Nah, di sini ada sisa 3 pertanyaan lagi, tetapi pertanyaan yang tidak terjawab di sini tidak usah berkecil hati, kita akan siap untuk melayaninya nantinya. Oke? Langsung saja ada pertanyaan di sini, ada dari rekan kita, Arina Salsabila ya, ditujukan pertama itu kepada Bapak Sena Mahendra, tetapi pertanyaan juga kepada Ibu Sally ya, jadi mungkin dua-dua tim rekan saya nanti boleh saling menyampaikan sesuai dengan ditujukan kepada siapa. Oke, pertanyaan yang pertama ini adalah, bagaimana cara aplikasi dalam menganalisis kualitas dari inputan yang dilakukan oleh PPA untuk mengontrol kualitas hasil inputannya agar mengurangi human error? Oke, jelas ya. Yang kedua, apakah terdapat fitur notifikasi temuan pasien yang harus segera dilaporkan atau 24 jam seperti penyakit menular, PDI 31 dan HIV? Dan yang ketiga, bagaimana tentang pembetulan hasil inputan? Apakah sudah terfasilitasi di aplikasi bahwa hasil catatan yang lama akan tetap terlihat historinya, pembetulannya atau tanggal, dan siapa yang melakukannya koreksi dan hasil inputannya. Oke, kepada Ibu Sally dan Bapak Sena boleh dijawab, nggak apa-apa nanti pertanyaannya yang di mana dulu dijawab, seperti itu. Silakan. Terima kasih Ibu Arina untuk pertanyaannya. Saya akan bantu jawab di nomor 1 dan nomor 3. Jadi nomor 1 dan nomor 3 menurut saya itu ada korelasinya ya. Jadi kan ketika mengurangi human error, lalu kita apakah bisa melihat histori dari kegiatan penginputan data dari si human tersebut kan. Nah, jadi di kita dari setiap fitur tersebut ya, misalkan di fitur farmasi, di fitur rawat jalan, di fitur kasir, itu kan punya pelaporan masing-masing ya Bu ya. Nah, nanti di situ akan terlihat username siapa yang melakukan transaksi tersebut. Jadi katakanlah ketika nanti ada korelasi data yang tidak pas dengan yang real life, nanti kan ketahuan nih dari sini ada human error yang melakukan penginputan, misalkan ada stok nama obat lebih typo ya, misalkan 100 jadi 109 seperti itu atau jadi 190 seperti itu. Jadi di kita memang sudah punya di masing-masingnya di fitur laporan itu sudah punya data untuk siapa yang menginput transaksi dari
setiap penginputan username-nya gitu. Itu untuk dari saya ya, untuk pertanyaan nomor 1 dan nomor 3. Mungkin Ibu Seli bisa bantu untuk menjawab nomor 2 tersebut. Gitu. Oke, untuk yang nomor 2 mengenai notifikasi pasien mana dulu yang harus diberikan tindakan ya, itu memang belum ada di aplikasi MyClinic. Tapi paling kita adanya informasi yang triase pasien gawat darurat tadi ya. Jadi bisa dilengkapi di situ aja untuk datanya, tapi untuk notifikasinya saat ini belum ada. Gitu. Oke, itu saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Seli. Mungkin langsung saja Mbak Seli dijawab dari pertanyaan Bapak Ardi Deni Setiawan ya. Pertanyaannya, apakah aplikasi ini bisa bridging dengan BPJS atau Satu Sehat nantinya? Silakan Mbak Seli dijawab langsung. Oke, untuk aplikasi MyClinic sendiri sudah bisa bridging dengan antrian online dan Care BPJS ya. Kebetulan user kami juga hampir setengahnya sudah berhasil bridging ya untuk BPJS-nya. Nanti untuk proses bridging-nya sendiri bisa dibantu oleh kami pembuatan dokumen-dokumen pengajuannya, terus kalau ada follow up mengenai progresnya nanti bisa dibantu oleh pihak vendor. Nah, nanti untuk Satu Sehatnya juga kita sudah bisa bridging, paling nanti dari pihak kliniknya melakukan registrasi Pasienkes dan registrasi untuk integrasi institusinya, gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Seli sudah menjelaskan ya bagaimana. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Ibu dan Bapak sekalian semua, tapi kita sebelumnya memohon maaf ada 21 pertanyaan yang belum kejawab, nanti akan kita jawab ya, masing-masing kita akan menjawab. Oke, pertanyaan terakhir ini ada dari Ibu Siti Komaria ya, ditujukan kepada Ibu Seli kembali dengan pertanyaan, apakah pada bagian diagnosa medis, keperawatan, perencanaan dengan free tipe atau sudah ada master data untuk pilihan, apakah sistem ini sudah terintegrasi dengan program mutu dan keselamatan pasien serta surveillance PPI di klinik? Terima kasih. Pertanyaan paling terakhir. Silakan Mbak Seli langsung dijawab aja. Oke, untuk diagnosa keperawatan dan lain-lain, memang di MyClinic itu dientrikannya secara free text ya, jadi tidak ada template-nya. Lalu yang kedua, itu kita belum ada bridging dengan yang sistem tadi ya, informasi tadi itu memang belum ada di MyClinic gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan pertanyaan ya. Saat ini sudah cukup banyak pertanyaan dan seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan menjawab pertanyaannya nanti di tahap selanjutnya atau step pertemuan kita selanjutnya nanti dengan ini ya. Mungkin nanti setelah di masa trial semua pertanyaan itu silahkan disampaikan saja ke kita. Dan beberapa tadi saya rangkum ada mungkin beberapa yang belum ada ya, kita bilang belum ada tapi mungkin akan arah ke sana. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu sekalian boleh bantu kita membuat nanti tiket ya ke kita dan akan kita sounding dengan manajemen kita apabila memang itu layak atau pantas di kebutuhan semua customer kita, akan kita segera develop dengan catatan tidak ada penambahan biaya apapun. Baik ya, saya lihat untuk pertanyaannya cukup semangat sekali ya Ibu rekan-rekan semua, tapi tidak usah khawatir, kita akan nanti membantu untuk pengoperasionalan di klinik Bapak dan Ibu sekalian dengan mudah dan pastinya dengan rapi gitu ya. Baiklah, untuk sesi tanya jawab kita hari ini telah selesai. Semoga semua pertanyaan dapat terjawab nantinya di belakang gitu ya. Jadi di sini kita langsung saja masuk acara kita selanjutnya yaitu penutupan. Nah, di sini saya izin menyampaikan, mengingatkan kembali kepada peserta untuk kesediaannya mengisi feedback form yang terletak di atas layar video ya, secara syarat untuk dapat mendownload sertifikat. Untuk materi dan sertifikat dapat didownload secara mandiri di menu Kit setelah mengisi feedback form tersebut kayak gitu. Tiba saatnya kita akan mengumumkan penerimaan voucher senilai 200.000 untuk 2 orang penanya terbaik. Namun sebelumnya izinkan saya 1 menit saja untuk melihat dari kesimpulan tadi. Sebentar ya. Baik,
saya kembali lagi ya, setelah saya cek ya, kita tidak melihat yang terbaik atau yang tidak terbaik, tapi pertanyaan yang memang untuk membangun motivasi untuk My Clinic tersebut, seperti itu ya. Yang pertama itu ada Bapak Arif Budiman ya, ini satu, dan satu lagi ada Bapak Firdaus Kanifullah ya, ini juga yang akan mendapatkan voucher dari kita, seperti itu. Jadi untuk nanti saya informasikan bagi kedua penanya yang terbaik tadi yang mendapatkan voucher berupa e-money akan dihubungi oleh panitia roadshow buku rekam medis saat ini. Ya, mungkin langsung saja masuk kita ke penutupan. Sebelumnya saya meminta maaf atau mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian materi pada siang hari ini beserta rekan-rekan saya sekalian. Mohon jangan dibawa ke dalam hati ya, kita sampaikan kembali juga, tetap menjaga kesehatan dan jangan sampai jumpa untuk program roadshow buku rekam medis berikutnya. Saya sebagai moderator dan tim rekan saya izin untuk undur diri. Terima kasih. Zaman sekarang, kelola klinik nggak perlu ribet lagi loh. Coba bayangkan, kegiatan pelaporan, tumpukan kertas rekam medis, pelayanan ke pasien yang dibuat setiap hari bisa tersimpan otomatis secara sistem dengan My Clinic. My Clinic adalah aplikasi kelola klinik yang permudah operasional dan manajemen klinik. Dengan My Clinic, Anda bisa menghemat biaya ATK, durasi pelayanan pasien jadi lebih cepat, hingga pelaporan manajemen jadi lebih mudah. Karena berbagai laporan seperti laporan keuangan, operasional klinik, hingga fee tenaga kesehatan, semua bisa dilakukan dengan My Clinic. Semua fitur dari bagian pendaftaran, dokter, apotek, laboratorium, kasir, hingga keuangan semua terintegrasi secara real time. My Clinic sudah bridging dengan P-Care dan antrian online BPJS, sehingga cukup dengan input data di My Clinic, otomatis akan terinput di BPJS P-Care. Yuk, rasakan peningkatan efektivitas kelola klinik. Lebih dari 200 klinik sudah menjadi mitra kami loh. My Clinic, kelola klinik jadi lebih mudah. Zaman sekarang, kelola klinik nggak perlu ribet lagi loh. Coba bayangkan, kegiatan pelaporan, tumpukan kertas rekam medis, pelayanan ke pasien yang dibuat setiap hari bisa tersimpan otomatis secara sistem dengan My Clinic. My Clinic adalah aplikasi kelola klinik yang permudah operasional dan manajemen klinik. Dengan My Clinic, Anda bisa menghemat biaya ATK, durasi pelayanan pasien jadi lebih cepat, hingga pelaporan manajemen jadi lebih mudah. Karena berbagai laporan seperti laporan keuangan, operasional klinik, hingga fee tenaga kesehatan, semua bisa dilakukan dengan My Clinic. Semua fitur dari bagian pendaftaran, dokter, apotek, laboratorium, kasir, hingga keuangan semua terintegrasi secara real time. My Clinic sudah bridging dengan P-Care dan antrian online BPJS, sehingga cukup dengan input data di My Clinic, otomatis akan terinput di BPJS P-Care. Yuk, rasakan peningkatan efektivitas kelola klinik. Lebih dari 200 klinik sudah menjadi mitra kami loh. My Clinic, kelola klinik jadi lebih mudah.